pakai baju kotor, itu bukan orang lain yang lepas, lu yang lepas sendiri. Yang saudara terkasih, saudara bermain habis lompor, saudara lalu pulang datang, Anda tidak bisa suruh orang lain yang lepas. Anda yang mesti lepas tuh baju karena tahu itu kotor, sadar itu bau, sadar itu busuk, sadar itu tidak baik. Saudara, maka Anda lepas, ganti dari baju baru. Hidup kekristenan itu begitu. Kalau mau kudus, kalau mau hidup berkenan kepada Tuhan, kalau mau dari hari ke hari progres dalam hal kekudusan, maka Anda mesti berani menanggalkan pakaian lamamu. Kau harus punya kesadaran untuk tindakan sendiri, menanggalkan akan hidup yang lama. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus tulis dalam bentuk infinitive aorist middle. Dia tidak tulis dalam bentuk infinitive aorist passive middle, bukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini penting sekali untuk kita semua anak-anak Tuhan. Karena banyak orang Kristen itu suka beralasan lalu terus hidup di dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesus tahu, kau dengar firman, dapat saudara kekuatan dari Roh Kudus. Firman bilang, jangan bersinah. Lalu saudara Roh Kudus mulai bicara di dalam hati, jangan. Lu kamu tidak mau tanggalkan, kamu pakai terus itu pakaian bersinah. Ya tidak bisa lah. Lalu Anda paksa orang lain yang harus tanggalkan baju Anda. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Tampilkan, kita mau lihat dulu the order of salvation atau urut-urutan daripada keselamatan itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang pertama, kita sudah memperhatikan yang namanya calling atau panggilan, ya. Saya sudah membahasnya, lalu kemudian kita juga sudah memperhatikan tentang regeneration atau kelahiran baru. Lalu kita juga sudah memperhatikan tentang conversion. Ya, conversion itu ada dua bagian yang kita bahas, yaitu tentang faith atau iman. Lalu setelah itu kita membahas juga repentance atau arti daripada perubahan total, pertobatan. Lalu kita juga sudah memperhatikan tentang justification atau pembaharuan. Lalu kemudian saudara, pada minggu yang lalu kita memperhatikan tentang adoption atau pengangkatan sebagai anak. Dan hari ini kita akan membahas tentang sanctification atau pengudusan. Ini akan menjadi sorotan pada kesempatan diberkati ini. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, diklik lanjut. Ya, kalau kita bicara soal urut-urutan keselamatan ini, saudara, maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi hidup kekristenan. Saya ulang-ulang dalam pembahasan kita bahwa bicara soal keselamatan itu bukan hanya ada di dalam kekristenan. Doktrin ajaran tentang keselamatan itu ada di semua agama atau di semua keyakinan. Masing-masing dengan ajarannya atau masing-masing dengan dasar dalil argumentasi yang dipakai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan di dalam kekristenan sendiri, doktrin atau ajaran tentang keselamatan ini itu juga terbagi-bagi, ya. Ada yang mempercayai bahwa keselamatan itu mesti plus perbuatan baik, ya. Ada yang mempercayai bahwa keselamatan itu bukan hanya saja di dalam Yesus Kristus, tetapi juga bisa lewat jalan lain. Padahal ini Kristen ini, ya, di dalam kekristenan. Tetapi pemahaman atau doktrin ajaran tentang keselamatan itu beraneka ragam atau saudaraku bermacam-macam. Nah, tentu saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
apapun ajaran yang disampaikan tentang keselamatan, yang pasti bahwa kita harus melihat secara alkitabiah. Ini hal yang sangat penting ya, saudara yang terkasih. Orang boleh bicara soal ajaran keselamatannya seperti yang tadi saya sebut. Oh, boleh begini, boleh begitu. Tetapi sekali lagi, apa yang menjadi dasar atau apa yang menjadi konsep daripada pemahaman itu? Sebab kalau konsep atau dasar dari pemahaman itu tidak kuat, ya, dasar dari pemahaman itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat rapuh, maka kita tidak bisa pegang itu sebagai ajaran yang dapat dipercayai. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembahasan saya selalu membuktikan atau menunjukkan dengan ayat-ayat, dalil-dalil atau data-data yang konkret dari firman Allah. Mengapa demikian? Karena kita mesti belajar untuk bersandar kepada apa yang Alkitab katakan dan bukan pada pandangan tertentu, saudara yang terkasih. Ini tidak berarti bahwa pandangan-pandangan itu tidak perlu. Itu adalah bagian dari pembanding. Jadi pandangan-pandangan dari luar sana itu pembanding yang kita pakai untuk mencocokkan atau mensinkronkan dengan apa yang Alkitab atau yang kekristenan ajarkan, firman Tuhan ajarkan. Dan apa yang saya ungkapkan di dalam beberapa pembahasan kita ini merupakan ajaran atau doktrin keselamatan yang dipercayai secara umum di dalam gereja Kristen Protestan. Ya, saudara. Jadi Kristen Protestan mempercayai lebih banyak, ya, secara mayoriti, ya saudara, itu lebih mempercayai akan keselamatan yang seperti ini. Mulai dari Martin Luther, Depung Pemerkasa, atau yang menjadi promotor atau penggerak daripada keselamatan ini, datang kepada Calvin, lalu kemudian saudara turun kepada yang lain-lain. Nah, ini yang menjadi dasar atau doktrin keselamatan yang dipegang. Dan ini sekali lagi mayoritas, ya, bukan hanya saja di kalangan tertentu. Seperti yang tadi saya sebut, keselamatan itu dipercayai bisa lewat jalan lain. Ini kaum liberal, Kristen tapi liberal. Nah, liberal ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang mengaku Kristen, tapi Alkitab itu mereka tidak mendasari sebagai dasar satu-satunya. Itu liberal. Bahkan mereka mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah seutuhnya, ya. Itu kaum liberal, saudara yang terkasih. Dan di Indonesia banyak kaum liberal itu, banyak, saudaraku. Ya. Nah, itu mereka tidak berpegang kepada ajaran keselamatan yang seperti saudara dan saya pahami dari pembahasan-pembahasan kita ini. Itu mereka berseberangan dengan ini, karena mereka yakin bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi juga untuk orang-orang di luar Kristen. Jadi percaya apa saja, intinya saudara yang terkasih dalam Tuhan pasti bisa selamat. Itu dalam konteks pandangan daripada kelompok-kelompok itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sekali lagi tidak berurusan dengan liberal dan juga tidak berurusan dengan kaum orang-orang yang mempunyai pandangan pluralisme atau yang mempunyai pandangan secara keseluruhan. Kita tidak ada urusan dengan itu, dan saya tidak akan membahas seputaran tentang mereka lebih dalam. Saya menyoroti secara khusus tentang doktrin keselamatan yang dipercayai secara universal. Oke, mari kita lihat dulu tentang sanctification ini. Oke, klik lanjut. Nah, kalau kita bicara soal pengudusan di dalam Alkitab, maka itu terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian besar, ya saudara yang terkasih. Bagian yang pertama itu disebut dengan possession sanctification atau pengudusan posisi, ya, pengudusan posisi. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua yang kemarin dengar khotbah tentang adopsi, ya, kita semua mengetahui bahwa Tuhan sudah membuat satu posisi
atau Tuhan sudah meletakkan kita pada suatu keadaan di mana dia dan saudara dan saya itu benar-benar ada di dalam suatu kedekatan. Ya saudara, ya saya ulang ya. Jadi karena kita ini diangkat anak dan dia adalah Bapa kita, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, posisi legalitas kita, status hubungan Bapa anak itu hubungan yang tidak jauh, hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, hubungan yang intim, seturut dengan Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Nah, bagaimana saudara dan saya ini bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa ada dengan Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, karena ada yang namanya sanctification atau ada pengudusan. Ada pengudusan di dalam diri saudara dan saya, itu yang membuat posisi kita bisa dekat dengan Tuhan. Ada amin? Kalau saudara masih hidup dalam kenajisan, mana bisa saudara bisa dekat Tuhan Allah? Itu mustahil, impossible. Lihat ayat ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Ya, kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini posisi kita ya. Jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita semua sekarang sudah disucikan, kita sudah dikuduskan oleh siapa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita dikuduskan. Sebab kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa dekat Tuhan. Tidak mungkin. Posisi kita sebagai anak itu harus benar-benar kudus. Posisi kita sebagai anak itu tidak boleh saudaraku tidak kudus. Kalau tidak kudus tidak bisa dekat Tuhan. Itu akan bertentangan dengan adoption itu. Akan bertentangan saudara. Makanya orang yang diangkat menjadi anak itu bukan hanya saja mereka mengalami legalitas secara status di mana dibenarkan atau justification, tetapi mereka juga kemudian mengalami yang namanya pengudusan atau dikuduskan oleh Tuhan. Nah, itulah orang Kristen, anak-anak Tuhan. Nah, pengudusan ini tentu saudara yang terkasih di dalam Tuhan bukan hanya kerja Tuhan, tetapi ini juga tanggung jawab kita. Sebentar kita akan lihat ya, saudara. Jadi kalau bicara soal panggilan, ya itu butuh yang namanya internal calling dan external calling. Panggilan dari dalam dan panggilan dari luar. Saudara yang terkasih, itu berarti ada saudara bagian dari kita, ada juga bagian dari Tuhan. Lalu kemudian kalau kita bicara soal setelah panggilan calling, kita masuk pada saudara, regeneration atau kelahiran baru. Kalau kita bicara soal kelahiran baru, itu tidak ada kerja manusia, itu mutlak Allah, itu mutlak saudara kerja Tritunggal. Tidak ada manusia lahir baru karena dari dirinya tidak ada saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua itu mutlak kerja Allah kalau bicara soal kelahiran baru ya. Tetapi kalau kita bicara kalau kita bicara saudara yang terkasih dalam Tuhan, faith, iman itu juga kembali kepada saudaraku dua bagian. Ya, ada kerja kita, ada Tuhan di sana. Tuhan karuniakan iman, lalu kemudian saudara kita belajar firman, akhirnya iman itu bertumbuh. Nah, itu ada kerja kita. Jadi calling ada bagian kita, regeneration itu tidak ada bagian kita sama sekali, mutlak Allah. Lalu kemudian saudara faith, iman itu ada bagian kita. Allah mengaruniakan, kita kemudian meresponi, memberikan saudara hidup kita untuk mendengar firman, Roh Kudus tuntun kita sehingga hari ke hari iman kita bertumbuh. Lalu kemudian saudara kita masuk pada bagian yang namanya pembenaran. Itu juga tidak ada kerja kita, mutlak kerja Allah. Justification itu tidak ada manusia yang bisa membenarkan dirinya, itu semua karena kerja Allah. Jadi regeneration dan justification, ya, kelahiran baru dan pembenaran itu mutlak kerja Allah. Saudara yang terkasih, tambah lagi adopsi.
Adopsi itu juga Allah yang mau angkat kita. Jadi saudara, tidak ada bagian dari manusia bisa jadi anak Allah. Itu Tuhan sendiri yang kerja lalu mengangkat saudara menjadi anak-anaknya. Tetapi di bagian sanctification atau pengudusan, itu bukan hanya Allah yang bekerja, bukan hanya Allah yang menguduskan, bukan hanya Allah yang menyucikan, tapi manusia diberi tanggung jawab untuk juga hidup di dalam kekudusan. Nanti kita akan lihat panjang lebar soal itu, ya. Jadi saudara pilih-pilih ya, mana yang kita mesti ada di sana, mana yang memang potong bisa hanya Tuhan saja. Nah itu potong bisa ikut campur tangan, ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan juga tahu mana mungkin manusia bisa lahir baru, sematina tidak mungkin lahir baru, maka Tuhan sendiri yang kerja melahir barukan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan juga tahu mana bisa kita sendiri angkat diri jadi anak, kan tidak mungkin saudara yang terkasih, ya mesti Tuhan yang angkat. Nah juga demikian dengan justification atau pembenaran, mana mungkin orang salah bisa jadi benar, tidak bisa. Tidak bisa, bahkan oleh hukum Taurat pun tidak bisa. Perbuatan baik pun tidak bisa bikin kita jadi benar. Maka Tuhan yang harus membenarkan kita. Tapi soal kekudusan itu bukan hanya kerja Allah, tetapi ada bagian yang kita harus kerjakan. Jadi saudara, ini kita tidak boleh lupakan. Nah setelah kita punya posisi, kita tahu bahwa Allah membuat kita ada di dalam Dia, dalam kekudusan, membuat posisi kita itu semakin benar-benar dekat. Next, yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada yang namanya ini progress pengudusan, ya, atau progress sanctification. Nah karena progress, maka saya tadi bilang ini mesti ada andil manusia. Manusia mesti bertanggung jawab untuk progresnya, untuk peningkatannya, untuk tambah hari tambah lebih kudus. Itu manusia mesti ada di sana. Jadi soalnya bisa bilang, Allah engkau sendiri bekerja seturut dan kemauanmu saja, lalu Anda tidak mau lakukan sesuatu, aduh tidak bisa, itu tidak mungkin. Nanti kita akan lihat banyak contoh di dalam Alkitab. Klik, kita lihat ayat ini, 1 Tesalonika 4 ayat 3. 1, 2, 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi perjalanan. Menjauhi itu siapa yang kerja? Kita dong, saudara. Jadi kehendak Allah kekudusan kita, dan Dia kuduskan, Dia sucikan kita dengan darahnya, oleh pekerjaan kuasanya. Tapi setelah itu Dia kasih ingat kita, ingat tuh, mulai jauh dari percabulan, jauh dari dosa, jauh dari kejahatan. Itu kerja kita, itu tanggung jawab kita. Maka akan terjadi yang namanya progress sanctification, atau saudara kita akan mengalami peningkatan pengudusan. Pengudusannya tidak hanya begitu saja, tiap hari kudus, semakin kudus. Puncaknya adalah klik bagian yang ketiga. Saudara yang terkasih, nanti kita akan bahas juga pada bagian glorification. Ini adalah perfect sanctification, pengudusan sempurna. Nanti kita sampai di situ tuh, karena memang Tuhan mau kita sempurna, tapi bukan sekarang, ya saudara. Sekarang ini lagi progres, lagi berusaha, tiap hari tambah, tiap hari naik, tiap hari next, naik tangga 1, naik tangga 2 dalam hal kekudusan. Nanti puncaknya adalah glorification, pengudusan yang datang daripada Tuhan akan sampai kepada puncak di mana Tuhan, kita dan Tuhan itu menjadi satu, menjadi sama, serupa. Lihat ayat ini, saudara terkasih, 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang berkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti siapa? Saudara yang terkasih, itu nanti. Jadi ini puncak. Jadi saudara yang terkasih, saya ulang lagi ya, ingat baik-baik. Posisi kita sekarang adalah anak Allah. Karena itu kita mengalami yang namanya position sanctification, atau saudara yang terkasih dalam Tuhan, posisi kekudusan. Itu anak Allah, ya. Tapi bukan hanya itu, anak-anak Allah seturut dengan 1 Yohanes 3 ayat 2 ini. Sekarang kita belum tahu keadaan kita kelak, karena kita lagi progres, kita lagi terus berusaha.
menjauhi kejahatan, menjauhi percabulan, menjauhi yang najis, menjauhi yang kotor. Kita sedang ada dalam tahapan itu, lagi progres sampai puncaknya Kristus menyatakan dirinya. Ya saudara yang terkasih, maka kita semua akan menjadi sama seperti Dia, sempurna. Lihat Matius 5 ayat 58. Saudara tampilkan di isi worship. Matius 5 ayat 58, saya teringat ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 48, sorry. Ya, Matius 5, 48. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah apa? Sempurna. Tapi bukan sekarang. Kekudusan yang sempurna itu tidak bisa sekarang. Ya, ini nanti nih, waktu Yesus datang kembali. Tapi siapa yang sampai di titik itu? Dia yang sudah melewati dua tadi. Dia yang ada dalam posisi kekudusan, dan dia yang ada dalam saudaraku tahapan progres kekudusan. Jadi tidak bisa tiba-tiba Anda ada di level sempurna, ada di level yang tinggi, ada di level yang saudara puncak, sementara Anda tidak mendahului dengan posisi dan progres. Itu mustahil. Itu mustahil, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu di bagian sanctification ini atau pengudusan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan lupa bahwa tiap hari kita sedang berusaha nih, hidup kudus. Kita sedang berusaha. Jadi Anda jangan bikin beban Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah punya kerja melahirbarukan saudara dan saya itu. Anda dan saya tidak bisa campur tangan di sana. Dia sudah mengerjakan yang namanya justification dan kita tidak bisa campur tangan di sana karena soal pembenaran hanya bisa Tuhan yang buat. Dan soal adopsi Tuhan juga yang angkat saudara jadi anak, dan itu tidak ada satupun yang bisa angkat diri jadi anak. Saudara yang terkasih. Tapi soal pengudusan ada perintah-perintah firman Allah. Ada penegasan Alkitab, ada saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang dianjurkan, diminta untuk kita benar-benar hidup dalam kekudusan. Ini penting bagi hidup kekristenan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi pada posisi ini kita sudah mau hampir terakhir ya. Setelah sanctification kita akan masuk di ketekunan, dan habis ketekunan sudah glory sudah. Glory sudah. Saudara yang terkasih. Kemuliaan bagi Allah. Ya. Jadi selagi Anda dan saya masih hidup, ini tangga-tangga ini tidak boleh dilupakan. Ini tangga-tangga ini mesti kita alami, kita lewati, kita lalui. Ya. Kita mesti ada di setiap bagian. Selagi Tuhan masih percaya ini nafas itu, kita kan tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi setiap dengar firman, mulai paham kebenaran, aduh benar, saya mesti punya tanggung jawab. Bukan saya di Kristen lipat tangan. Ya saudara, Kristen yang punya ambil bagian, apalagi dalam hal kekudusan itu sesuatu yang sangat penting, saudara. Nah, mari kita akan memperhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus pada bagian ini. Ya, bagaimana Allah menguduskan umatnya? Dia menguduskan kita lewat Roh Kudus dan firman-Nya. Itu kerjanya. Ya. Jadi Allah itu menyatakan kekudusan lewat firman, lewat Roh Kudus bekerja, maka saudaraku kekudusan itu dinyatakan. Ini boleh saya katakan awal, ya, dasar Tuhan kasih sama kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca ini ayat. Ya, 2 ayat. 1 kita baca dulu 2 Tesalonika 2 ayat 13. Oke, 1, 2, 3. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk apa? Diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu. Garis bawah itu kalimat Roh yang apa? Menguduskan kamu. Bukan hanya itu, next, dan dalam kebenaran. Itu berarti Roh Kudus dan firman yang kuduskan kita, yang kamu percayai. Jadi waktu kita percaya firman, terima Roh Kudus sebagai anak-anak Allah, maka kita bukan hanya dibenarkan,
tapi kita dikuduskan. Kata kekudusan itu di dalam bahasa Yunani dipakai kata hagios. Hagios itu artinya dipisahkan. Nah, saudara, ini pot bunga ada di sini. Lewat Roh Kudus dan lewat firman Allah, ibaratnya begitu kita dipindahkan di sini. Nah, itu namanya hagios, saudara yang terkasih. Untuk pindah di sini kerja Tuhan, ya saudara yang terkasih. Jadi dari sini pindah ke sini, ini kerja Tuhan. Lewat firman, lewat Roh Kudus, firman, Roh Kudus, firman, Roh Kudus. Posisi kita ada di sini. Tetapi saudara, untuk tetap bertahan di sini, itu maka kita bertanggung jawab. Untuk saudara tetap ada pada keadaan yang progres, hidup di dalam kekudusan, maka kita punya tanggung jawab. Untuk pindah, saya ulang lagi, itu kerja Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi menarik ya, kalau saudara lihat Tuhan punya cara kerja di dalam hidup ini. Luar biasa saudara. Ya. Jadi dia membuat saudara dan saya mengerti arti kehidupan ini. Dia panggil kita. Saya waktu renungkan dan belajar ini bagian saudaraku, Tuhan tuh memang hebat, luar biasa. Dalam hal, saya tidak bicara soal hal jasmani ya. Kalau yang rohani ini sendiri dia bisa kerja secara luar biasa. Apalagi yang jasmani itu. Dia panggil saudara dan saya ulang-ulang ini. Dia lahir barukan kita. Lalu kemudian dia kasih kita iman. Iman itu kemudian kita respon, kita tumbuh di dalam dia. Lalu saudara, dia bikin kita ada dalam sebuah pembenaran. Kita yang sebenarnya harus dipersalahkan masuk neraka, tetapi dia benarkan kita dengan cuma-cuma oleh pengorbanannya. Setelah dia benarkan kita, saudaraku, dia angkat kita, dia sayang kita, dia sebut kita anak-anaknya. Waduh, enak, menarik sekali. Setelah dia angkat kita jadi anak-anaknya, dia bikin kita beda dengan dunia. Dia pisahkan, dia kuduskan, saudara terkasih, lewat pekerjaan Roh Kudus, lewat firman kebenaran. Dia posisikan saudara dan saya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Itu Tuhan, itu hagios. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat ini juga Yohanes pasal yang ke-17. Oke, ayat 17 dalam hitungan ketiga kita baca teks ini. Yohanes 17 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah. Jadi Tuhan kuduskan kita pakai firman. Tuhan kuduskan kita dengan Roh Kudus. Dia pisahkan kita, ya saudara, dari dunia ini, dari kejahatan, dari segala macam. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setelah dia pisahkan kita dengan Roh Kudus dan firman-Nya, dia kuduskan kita saudara. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Sekarang kita tahu bahwa kita harus punya tanggung jawab. Sama-sama sebut, saya harus bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab. Sekali lagi, saya harus bertanggung jawab. Iya. Saudara, dalam posisi ini kalau saudara tidak bertanggung jawab atas kekudusan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, ya maka bukan salah Tuhan. Tuhan bekerja sepanjang lebar ini. Ya saudara, Tuhan seakan kita sampai ada di tahapan ini, saudara. Ada pada posisi ini. Tinggal kita bekerja, tinggal tanggung jawab saya terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kekudusan. Nah, saya bahas ada 3 hal penting pada kesempatan ini. Bagaimana kita sebagai umat Allah itu, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjaga atau bertanggung jawab terhadap kekudusan. Ya, mari kita lihat. Ini saya salah ketik di bagian awal ya, saudara. Saya punya maksud itu bagaimana kita bertanggung jawab atas kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita itu. Yang pertama, saudaraku, kita harus mau menanggalkan hidup yang lama. Ya, saudara. Kita harus mau menanggalkan hidup kita yang lama. Itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Allah dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya membuat saudara dan saya terpisah. Memanggil saudara dan saya, membuat saudara dan saya pada posisi pembenaran. Tetapi Dia mau saudara dan saya yang sudah ada pada posisi itu, yang dikuduskan, yang dipisahkan itu,
sekarang mulai menanggalkan hidup kita yang lama. Lihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 24. Mari kita perhatikan teks ini. Saya baca ayat 22, Bapak Mama nanti 23 dan 24 ya. Perhatikan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidup kamu yang lama, yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, 24, 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya garis bawahi dua kalimat penting di ayat 22. Menanggalkan manusia lama. Lalu kemudian di ayat 24, kekudusan yang sesungguhnya. Jadi tidak mungkin Anda bisa progres dalam kekudusan, naik tingkat dalam kekudusan, atau dari hari ke hari saudaraku level saudara tambah kudus. Itu tidak mungkin kalau saudara tidak belajar untuk menanggalkan manusia lama. Mari kita lihat makna kata menanggalkan di dalam teks ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata menanggalkan dalam teks ini dipakai kata apotitemi. Artinya adalah seperti orang yang menanggalkan pakaian. Ini secara harfiah. Secara harfiah itu berarti orang yang menanggalkan pakaian. Ditulis dalam bentuk infinitif aorist middle. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, infinitif itu bicara soal tindakan, sedangkan middle itu bicara tentang voice, suara, panggilan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau di dalam terjemah dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya passive voice, ada yang namanya middle voice. Passive voice itu adalah suara yang datang dari luar, bukan dari kita. Ya, saudara yang terkasih dalam, atau panggilan dari luar. Sementara middle voice itu adalah panggilan yang muncul dari diri sendiri. Jadi kalau ditulis dalam bentuk infinitive aorist middle, itu berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan, menanggalkan itu bukan tindakan dari luar, tetapi menanggalkan itu tindakan dari diri sendiri. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibaratnya begini, Anda punya baju kotor, itu bukan orang lain yang lepas, mesti lu yang lepas sendiri. Ya saudara yang terkasih, bermain habis lompor, saudara, lalu pulang datang, Anda tidak bisa suruh orang lain yang lepas. Anda yang mesti lepas tuh baju karena tahu itu kotor, sadar itu bau, sadar itu busuk, sadar itu tidak baik. Saudara, maka Anda lepas, ganti dengan baju baru. Hidup kekristenan itu begitu. Kalau mau kudus, kalau mau hidup berkenan kepada Tuhan, kalau mau dari hari ke hari progres dalam hal kekudusan, maka Anda mesti berani menanggalkan pakaian lamamu. Engkau harus punya kesadaran untuk tindakan sendiri, menanggalkan akan hidup yang lama. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Paulus tulis dalam bentuk infinitive aorist middle. Dia tidak tulis dalam bentuk infinitive or aorist passive middle, bukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini penting sekali untuk kita semua anak-anak Tuhan. Karena banyak orang Kristen tuh suka beralasan lalu terus hidup di dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tahu kau dengar firman, dapat saudara kekuatan dan Roh Kudus. Firman bilang, jangan berzinah. Lalu saudara Roh Kudus mulai bicara di dalam hati, jangan. Lu kamu tidak mau tanggalkan, kamu pakai terus itu pakaian berzinahan. Ya tidak bisa lah. Lalu Anda paksa orang lain yang harus tanggalkan baju Anda. Tidak ada itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita sudah dengar firman, kita dengar kebenaran, Roh Kudus bekerja, dan respon kita adalah kita yang harus lepas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu respon kita. Jadi kalau orang tidak respon ya sampai mati dia hidup begitu terus. Karena dia sendiri tidak dengar suara dari dalam diri sendiri. Dia pun diri sendiri saudara, apa orang lain. Kenapa begitu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Makanya Yesus pernah bilang begini, waktu dia disalib, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salah satu dari pernyataan di atas kayu salib itu adalah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang saya tanya, kalau begitu mereka kalau tahu, ampuni tidak? Mereka tahu salibkan Yesus salah, salibkan Yesus salah, bunuh Yesus itu salah. Itu berarti mereka tidak diampuni. Karena mereka tidak tahu bahwa menyalibkan Yesus itu salah. Mereka tidak tahu Yesus itu adalah anak Allah, tidak tahu secara iman. Maka Yesus bilang, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, banyak orang Kristen ini tahu tapi buat terus. Tahu-tahu kalau minum mabuk itu tidak boleh. Dia tahu, bahkan dia hafal itu ayat Yesaya pasal 5 yang mengatakan celakalah kalau kamu minum mabuk. Tapi dia terus minum. Tapi setiap kali doa, ampunilah sebab aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Itu kau gila kali. Sudah dengar firman bola-balik, ya saudaraku, bahwa apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan ada orang yang merusak bait Allah. Siapa yang merusaknya, dia pasti akan dibinasakan. Sudah dengar ulang-ulang kali, saudaraku, dengar bahwa tidak boleh orang Kristen itu masih merokok. Tidak boleh. Sudah dengar. Tapi dia smoking non-stop terus. Lanjut Bapak. Baru dia kesal, siapa suruh pabrik rokok ada? Kau yang disuruh tanggalkan pakaianmu, bukan kau suruh pabrik rokok tutup, bodoh. Saudara, terkait itu ayat itu dia, infinitive aorist vida. Saya tekankan itu, saudara terkasih dalam Tuhan, supaya kita ini ada tindakan dari diri sendiri dong. Jangan sampai kita tahu kebenaran, tapi kita tidak ada tindakan, tapi mau kudus dari mana? Dengar firman, Roh Kudus bicara dalam hatimu. Lalu kamu sendiri tidak mengambil tindakan, bagaimana? Saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang sudah dengar firman Tuhan bahwa jangan tinggalkan pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ibrani 10 ayat 25. Ya saudara, sudah. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi dia tidak mau datang gereja, dia tidak mau datang ibadat, dia malas beribadat, saudara. Nanti kita tanya, kenapa kau malas? Habis Pak Pendeta tidak datang kunjungi saya. Itu bodoh. Saudara, kecuali kau tidak tahu itu ayat yang tadi Ibrani 10 ayat 25 itu. Kamu baru Kristen, makanya minggu lalu saya sebut, bedakan antara domba yang hilang dan anak yang hilang. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena banyak orang Kristen ini tahu kebenaran, tahu firman, bukan tidak tahu, tapi sengaja. Saudara terkasih, nah kalau kamu begitu ya kamu tidak bisa kudus dong. Karena kamu semua harap orang lain, semua harap Tuhan, semua harap pokoknya kerja dari eksternal, internal tidak bikin apa-apa. Internal lipat tangan, mau gampang. Bodoh. Ini ayat hapus buang. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada ceritanya begitu dalam kekristenan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka orang Kristen itu tambah hari dia tambah dewasa, tambah hari itu dia tambah mengerti. Karena pekerjaan eksternal itu bukan hanya pekerjaan eksternal, tapi ada middle voice atau panggilan dari dalam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tindakan kita dari dalam itu ada tiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda kan sudah tiap hari dengar firman. Nah karena itu hari ini, hari semua kalau saudara betul-betul mau hidup terus dalam kekudusan sampai perfect, sampai kepada sempurna, sanctification, ya, perfect sanctification, di mana glory
Tuhan akan datang kembali, saudara, dalam kemuliaannya, dan kita akan sama serupa dengan Dia, maka tidak bisa. Kita harus mulai belajar menjauhkan diri dari kejahatan, mulai belajar untuk menjauhkan diri dari dosa. Itu tindakan diri sendiri. Dalam Alkitab kita bisa melihat beberapa contoh. Misalnya, saya kutip saudara, Lukas pasal 19. Seorang yang bernama Sakeus, saudara, cerita ini kita semua tahu. Waktu Tuhan Yesus datang ke Yeriko, lalu kemudian dia berlari-lari untuk melihat siapakah Yesus itu, saudara. Tapi setelah dia tahu Yesus, ketemu Yesus, dan Yesus bilang, Sakeus, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Begitu saudaraku, dia sampai di rumahnya, dan saudara, Sakeus bilang apa sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, aku ini orang berdosa, aku tidak layak engkau datang menumpang di rumahku. Ya saudara, kesadaran itu membuat Sakeus, saudara yang terkasih, mengambil keputusan. Tindakan Tuhan tidak pernah suruh dia, ya saudara yang terkasih, tapi dia punya tindakan dari diri sendiri. Dia yang bilang, Tuhan, setiap yang saya peras dari orang, saya akan kembalikan. Dia ngomong, bukan Tuhan yang bilang, Sakeus, lu kan peras orang toh, cepat kasih kembali. Ada begitu saudara baca ayat? Tidak. Sakeus sadar, dia mau kudus, dia mau hidup berkenan. Maka dia bilang, Yesus, beta mengaku, beta salah, beta dosa, dan beta apa yang beta peras dari orang lain, beta akan kasih kembali. Tindakan dari diri sendiri, saudara. Lalu dia sendiri bilang, saya harta mas sebagian nanti beta bagi buat orang-orang miskin. Saudara yang terkasih, dia sendiri, itu tindakan dari diri sendiri. Itu infinitive auris middle, dia yang tanggalkan, dia punya manusia lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Selain Sakeus, ada seorang perempuan dalam Yohanes pasal 7. Dia juga sama, perempuan yang terkenal, ya, bersinahnya nomor 1, saudara. Tapi dia juga begitu, dia datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah suruh bilang, lu tumpah lupu minyak di bepung kaki, lalu basuh pakai lupu rambut, soalnya ada pakai lupu air mata, soalnya ada. Dia sendiri buat semua. Tindakan itu dia buat sendiri, dari dirinya sendiri, infinitive auris middle. Dia tambahkan semua. Sampai Simon berkata begini sama Yesus, Yesus, kamu mau perempuan berdosa begitu? Ya saudara terkasih dalam, biarkan dia lakukan ini. Saudara yang dikasih, itu sesuatu tindakan dari diri sendiri. Maka hari ini saya ulang, kalau kita mau progres dalam pengudusan, progres, ya, semakin hari tambah kudus, semakin hari tambah kudus. Tidak ada manusia sempurna di dunia, tapi progres harus. Kudus sempurna tidak ada, tapi progres harus. Saudara terkasih, itu penting. Tiap hari tinggalkan, tiap hari lepas, tiap hari lepas, tanggalkan terus. Baru lama tuh mesti tanggalkan dari kita sendiri. Ambil keputusan, tinggalkan. Ambil keputusan, tinggalkan. Sampai puncak nanti Tuhan datang kembali, baru kita sempurna. Tapi kalau saudaranya bermain terputar di dosa terus, ya, maka tidak akan pernah bisa. Itu jangan salahkan Tuhan, memang Anda yang tidak mau ambil keputusan. Kedua, bagaimana Allah menguduskan umatnya? Kedua, mau berusaha terus untuk hidup kudus. Kita harus berusaha terus, tiap hari harus berusaha. Sudah tanggalkan, tetapi harus ada usaha. Usaha ini lebih pada penolakan, maksud saya, ya saudara. Atau berani berkata tidak kepada dosa dan ya kepada kebenaran. Kalau tadi itu kan tindakan melepaskan, tapi sekarang ini tindakan menolak, tindakan untuk berkata tidak, tindakan untuk menjauhi, atau tindakan untuk lari dari kejahatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 14. Oke? Ibrani 12 ayat 14. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah, kejarlah. Ada dua kata perintah di sana penting. Ya. Kejar, saudara. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, apa makna kata
kejarlah di dalam teks itu dipakai kata diako. Klik. Diako itu artinya mengejar suatu buruan tanpa henti sampai menemukan. Ya saudara, ini diako itu. Jadi ada semacam suatu kerinduan untuk memperoleh kebenaran, untuk memperoleh kekudusan, dan tidak mau ada di dalam suatu kehidupan yang tidak benar. Berjuang secara aktif dan serius untuk hidup dalam kudus, saudara. Jadi dia sudah betul-betul punya perjuangan dalam diri. Orang yang berjuang ini diako, dia akan menghindari, menjauhi, menolak hal-hal yang sifatnya pasti dosa. Itu pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin ada dosa di situ dia pilih. Ya, dia akan pasti menjauh. Karena dia sedang memburu sesuatu yang lebih benar, yang lebih baik. Dia mengejar sesuatu buruan tanpa henti. Dia mau temukan ada tujuan yang pasti. Itu diako. Saudara, masa ada orang hidup di dunia ini, tujuan saya adalah hidup di dalam perzinahan, tujuan saya adalah korupsi, tujuan saya itu hanya orang yang, saudaraku, mungkin belum dengar firman. Tapi orang kalau sudah dengar firman kan semua pasti punya tujuan yang baik. Tujuannya mau mulia, tujuannya mau kudus, tujuannya mau diberkati. Itu kan kalau kita, saudaraku, orang yang dengar firman dan dipimpin Roh Allah. Masa ada orang, saya ulang lagi, dengar firman pimpin Roh Kudus semuanya hidup terus dalam kejahatan? Tidak mungkin itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka kalau kita lakukan ini dalam hidup kita, saudara, kekudusan itu akan progres. Pasti. Saudara, kekudusan itu akan progres. Satu hari saya berkata, menentang satu pernyataan. Ya, orang ini cerita sama saya, Papa, setelah saya di dalam Tuhan ini, ya, dia cerita begini, setelah saya di dalam Tuhan ini Bapak, memang dulu sebelum saya di luar Tuhan itu saya nakal, tapi setelah saya di dalam Tuhan ini Bapak, sekalipun dulu saya tukang bersinar segala macam, sekarang ini tidak lagi Bapak. Jangankan bersinar, sekalipun ada perempuan yang telanjang di depan saya tidak akan apa-apa. Lu memangnya malaikat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang, lu jangan putar balik. Iya, saudara terkasih. Saya bilang tidak ada begitu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada, saya bilang, kalau ada perempuan telanjang di muka, lalu kemudian kau diam-diam saja, saya curiga kau sudah tidak normal lagi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, justru kalau ada perempuan telanjang di depan kamu diam saja, itu berarti kamu menikmati dosa. Kamu menikmati pasti, saudara. Tapi kalau dia telanjang dan kamu lari, kamu tinggalkan, kamu menghindari, maka kamu sebenarnya hidup di dalam kekudusan yang kamu capai itu. Saudara terkasih, tidak apa-apa, aku bertahan. Tapi tangan begini, aku bertahan karena terkasih dalam Tuhan. Kemarin waktu Rapimnas, rapat pimpinan nasional GSJA di Jimbaran, Bali, saudara terkasih, saya pergi, ya, ikut ke sana, ikut untuk hadir di rapat itu. Waktu dong bilang kita akan pergi ke Pantai Kute, itu saya pikiran, saya pendeta dong gila apa ya? Kita di sana, jadi di pantai maksiat ini lah. Semua bule-bule telanjang di sana, atau apa? Beda dalam hati, tapi kan mungkin mengutarakan, kata-kata. Yang terkasih dalam. Tapi rupanya ada tempat yang tidak baik, ada tempat yang baik. Ya, saudara terkasih dalam. Jadi kami pergi ke tempat yang tidak seperti itu. Ya, saudara, ke tempat yang baik, hanya pergi mau buat makan. Ya, makan lalu duduk di situ, lihat itu orang Bali menari, ya. Habis itu selesai kami pulang. Saudara terkasih dalam, kita tidak bisa bilang kita kebal terhadap dosa. Tidak ada manusia di dunia ini, tidak ada kebal dosa. Lu mau gelar dokter teologi pun kalau dosa sudah di muka, aduh, level lari. Kalau sudah lari berat, pasti. Saudara terkasih, tidak bisa. Kita ini manusia daging. Maka butuh yang namanya perjuangan, butuh usaha
namanya lari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya selalu ingatkan, hati-hati, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang jatuh hanya gara-gara balas WA. Ada bini, tapi begitu ada nona satu datang WA dia mulai tanggapi nih nona, ya saudara. Lalu nona juga nona lelana, maksudnya bagatan sedikit. Saudara yang terkasih, dia kata-kata supilai, laki-laki dia mulai balas. Saudara, itu bisa terjadi loh. Makanya jangan beri kesempatan. Alkitab bilang jangan beri kesempatan, karena kan lu lemah. Tidak ada manusia ini yang saya ulang lagi kuat. Tidak ada. Makanya Paulus berkata, jangan engkau merasa engkau berdiri, engkau dapat berdiri teguh, karena saat itu kau akan jatuh. Jangan. Saudara, tindakan kita untuk keluar, lari, menghindar dari dosa, itu tindakan penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya selalu ulang anak-anak Tuhan, kenapa saya tidak mau saudara pergi ke pesta pora? Saya tidak mau saudara bergaul yang tidak baik. Saudara, sekali lagi, tidak ada manusia yang ditahan. Ini hari lu tahan, besok lu tahan, lusa tidak. Pasti. Makanya lebih baik menghindar, lebih baik lari, lebih baik jangan ada di komunitas itu, lebih baik jangan duduk bareng, jangan. Karena saya selalu bilang Alkitab lebih pintar dari kita semua. Mazmur pasal 1 ayat 1 ayat 2. Perhatikan teks ini, saudara tampilkan di SWRC. Ini kan ayat terkenal ini, saudara. Banyak orang suka lawan ini ayat, seolah-olah dia kuat, dia hebat. Oh, Anda sial itu. Lihat ini Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kurang jelas apa? Ya sudah, jangan. Kalau mau bahagia jangan duduk dengan orang fasik. Jangan duduk pencemooh, jangan kumpul orang berdosa, jangan. Bahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengaruhnya itu. 1 Korintus 15 ayat berapa ya? 33. Coba 1 Korintus 15 ayat 33. Bukan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu ayat di mana? Iya, betul. Betul. 1 Korintus 15. Bukan raja-raja. 1 Korintus 15 ayat 33. Saudara lihat itu ayat itu. Jadi jelas tuh. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka saya selalu jangan Alkitab, tidak ada manusia. Ya Alkitab kalau ngomong itu berarti dia sudah tahu. Tidak boleh. Maka saya selalu bilang juga pacaran ingat, jangan gila-gila. Yang lain-lain jangan. Karena lu sudah tahan. Tidak akan mungkin kau bisa kudus. Ya. Kalau mulai kamu sontok kiri kanan, itu bahaya. Saya pernah khotbah di tempat ini, saudara punya hormon yang bekerja di dalam otakmu itu. Ya. Sentuhan itu, saudaraku, rasa itu akan mulai bekerja. Pulang lu punya alam pikiran mulai tidak tenang. Pikiran akan tambah negatif, pikiran akan tambah negatif, setan mulai kerja. Makanya saya setuju dengan apa yang Pak Mel kalau sampaikan ya, saudara dalam khotbah-khotbah. Ingat, ya, ibu-ibu jangan dipegang laki-laki, suami-suami jangan diraba ibu-ibu yang lain, raba lupu ibu. Karena suka diraba orang lain ibu, jangan. Ini saudara yang terkasih, perselingkuhan terjadi itu karena begitu. Ya. Saya tidak tahu ya, saya sedang mencari tahu sebenarnya. Saya sedang mencari tahu secara psikologis ini, saudara. Memang agak aneh, saudara. Tapi itulah manusia. Kalau sesuatu yang sering ketemu, sesuatu yang sering sentuhan, itu rasanya itu berbeda dengan yang sesuatu yang baru disentuh atau baru ketemu. Itu beda, saudara. Jadi makanya hati-hati. Hati-hati. Kadang-kadang Anda dan Anda istri atau suami bisa-bisa rasa itu dingin. Ya. Tapi ketika bersuatu dengan laki-laki lain, suami lain,
dengan saudara suami lain. Salah omong. Ya saudara, orang laki maksudnya orang suami atau orang istri itu bisa rasanya ada. Hati-hati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau Anda pun kenapa ya dia berasa? Hati-hati. Setan sudah asal. Makanya ingat baik-baik ini firman. Jangan kalau mau jaga kekudusan lari. Maka dalam contoh Alkitab saudara bisa lihat seperti Simpson jatuh hanya karena tidak lari dari kejahatan, dari dosa. Beda dengan Yusuf lari. Dia lari, saudara. Itu yang namanya sekarang dia karena ingat, lebih baik saya kerja sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup daripada beta kejar hal yang binasa ini. Belari dulu, tinggalkan. Dia menghindar, saudara. Dia menolak, meski resikonya berat, masuk penjara, tapi dia lari. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting buat hidup kekristenan kita. Maka jangan pernah lupa tiap hari ada usaha. Kalau ada sesuatu yang mulai bikin kita secara manusia dan tidak progres dalam kekudusan, ya, mulai bikin kita seolah-olah mau main di tanpa cara. Saudara terkasih, mesti berani lawan, tolak, lari, tolak, itu penting. Saudara terkasih, kenapa orang bisa korupsi? Saudara terkasih dalam, karena dia tidak berani menolak. Dia tidak berani menolak. Bukan karena dia tidak tahu, tapi dia tidak berani menolak. Kalau orang berani menolak, dia pasti akan bisa melawan. Ada seorang yang sangat terkenal, saudara. Dia tokoh gereja, sejarah gereja mencatat seorang bernama William. Ya, dia ini seorang senator atau sekarang kita boleh sebut DPR, ya, saudara. Ya, di parlemen, ya. Dia saudara seorang satu-satunya Kristen, ya. Tapi saudara, dia aliran evangelikal pada waktu itu, sekitar abad ke-8 sampai abad ke-9, saudara yang terkasih, 18 sampai 19, saya lupa persisnya. Tapi seorang bernama William itu terkenal. Dia seorang yang berani menentang habis-habisan, ya saudara, pemerintahan yang tidak sejalan dengan Alkitab. Dia berani sekali. Dia ini sama kayak Daniel, ya saudara, sama kayak Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini 4 orang. Dia sama persis. Dia tidak main padahal dia sendirian loh. Di parlemen itu dia sendirian. Tapi dia tidak takut sedikit pun. Sejarah mencatat dia menjadi seorang yang luar biasa dalam menentang politik yang kotor, menentang saudaraku segala kebijakan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dia tentang habis-habis. Saudara, ini orang. Itu orang yang mau hidup kudus dulu itu. Dia tidak ada main kompromi. Tidak ada main kompromi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau mau kudus memang tidak boleh main kompromi. Kesempatan next time, ya mungkin sekitar bulan Oktober, saya mau membahas 95 dalil dari Martin Luther. Saudara terkasih, 95 dalil Martin Luther itu kalau saudara baca yang ditulis dalam bahasa Latin, ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kita baca, dia punya bahasa penentangan terhadap Roma Katolik itu bukan main gila. Apa yang dia omong di sana saudara terang-terangan, dia betul-betul buka semua aib daripada gereja lama itu. Wah, itu berani sekali, saudara, berani sekali. Makanya sampai hari ini orang paling jengkel tuh Martin Luther itu disebut heresi atau penyesat. Martin Luther disebut penyesat itu. Karena dia tidak main gila, dia ngomong soal kebenaran di atas kebenaran. Dia saudara kompromi kiri kanan. Padahal dia hanya minoritas. Dia seorang diri melawan sekian ratus banyak ribuan manusia ini yang mayoritas melakukan penyimpangan terhadap kebenaran. Tapi saya ulang, ini orang yang betul-betul kejar kekudusan.
berusaha hidup kudus, berusaha hidup benar, berusaha untuk saudara semakin hari mengalami yang namanya progress sanctification. Itu tidak bisa tidak. Kalau saudara Kristen demikian, maka pasti akan progress. Hidup kudus itu akan progress. Hidup kudus itu akan tambah baik. Tapi kalau main buat hati, waduh, Tuhan iya, dunia iya, Tuhan iya, dunia iya, sampai mati hidupku tidak bisa kudus. Tidak bisa. Maka untuk sekian kalinya saya sudah bicara sama kita semua, mari kita belajar untuk lakukan kebenaran-kebenaran ini. Kita memang harus usaha, dan berusaha itu memang tidak enak. Waktu Anda mengatakan bahwa saya harus hidup kudus dan tidak boleh sama dengan dunia, itu pasti akan ada kontra. Pasti. Tidak semua pro. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi itulah kebenaran. Itu tidak boleh kita lupakan. Ya. Jadi jadilah anak-anak Tuhan seperti itu ya. Itulah yang namanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Terakhir yang ketiga, mari kita lihat bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita ini. Ya. Mau mencocokkan hidup kita dengan firman. Ini penting, saudara. Ya. Jadi tiap hari itu kita mesti belajar cocokkan hidup dengan firman. Kita tanggalkan kita manusia lama. Kita saudara yang terkasih kejar, usaha untuk hidup dalam kekudusan, tolak semua yang ketidakbenaran, berani berkata tidak kepada dosa. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus hidup tiap hari cocokkan dengan firman. Oh ini cocok pesan. Kalau saya cocok, bisa boleh lakukan. Kalau cocok, kita lakukan. Ini penting. Saudara lihat Mazmur 119 ayat yang ke-9. Kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9. Oke, kita baca bersama-sama teks ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya atau dengan mencocokkannya sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau mau hidup kudus, hidup bersih, tidak bisa cara lain kecuali Anda mau cocokkan hidup dengan firman. Mau cocokkan hidup dengan kebenaran, ya, pasti akan hidup kudus. Yakobus 1, 2, 3, 24. Ya, perhatikan teks ini. Yakobus 1, 2, 3, 24. Ya, jemaat 1, 2, 3. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bagaimana mungkin sudah dengar firman tapi tidak mau kasih cocok? Sama kayak orang lihat di cermin tapi dia sudah mau kasih cocok. Saudara terkasih, cermin suka setuju. Ada lompor di muka, tapi kamu tidak mau lap. Saudara terkasih, tidak bisa. Kemarin saya nonton di TikTok, ada orang tua, supikun-pikun, dia sakit pinggang, saudara. Lalu kemudian dia ambil selepas koyok, saudara. Setelah itu dia piloti di cermin begini. Setelah itu dia tempel koyok bukan di badan, dia tempel di cermin. Hasil dia jalan, saudara. Itu kan aneh. Masa lu taruh itu koyok di cermin? Cermin memangnya yang sakit pinggang, tapi karena dia lihat tadi kan dia pun pinggang ada di itu cermin, jadi dia lupa ingatan, dia pun pikir pinggang itu yang ada di sana, dan dia tempel di situ, dia bangun jalan. Hidup kekristenan itu saudara terkasih, firman itu dia kasih tahu kita. Lalu bukan kita hantam itu firman, kita yang harus saudara lakukan mengikuti itu firman. Begitu dia Anda lihat lompor di cermin, Anda angkat batu di cermin, kurang ajar ini bermuka cantik-cantik, lu kasih tunjuk lompor. Itu kan hanya mengong saudara. Itu hanya orang yang stupid. Tidak ada orang kalau lihat ada sesuatu yang tidak jelas dari dalam dirinya, maka dia pasti akan membereskan dirinya, bukan cerminnya. Hidup ini begitu, saudaraku. Kalau mau hidup kudus, maka dengar baik-baik. Kita yang cocokkan
cocokkan dengan kita punya hidup, itu Anda salah. Itu berarti Anda susah pakai opa-opa yang tadi saya bilang, suruh lupa ingatan, amnesia. Ya. Atau sudah tidak tahu lagi mana yang firman dan mana yang bukan. Tidak ada orang Kristen begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau mau hidup kudus tuh, tiap kali dengar firman, cocokkan. Tiap kali dengar firman, sesuaikan. Tiap kali dengar firman, praktekkan. Itu kalau saudara lakukan, hidup pasti kudus. Ya. Tapi kalau tidak mau, ya sudah. Sama seperti orang yang lihat di muka cermin lalu kemudian pergi lupa dengan diri sendiri. Saudara terkasih. Nah, saya mau membahas tentang kata menjaga di dalam kitab Mazmur 119 tadi, ayat 9. Dari kata samar dalam bahasa Yunani, yang artinya penjaga yang menjaga di menara, melindungi sesuatu agar tidak rusak. Saudara terkasih, itu kata samar, menjaga. Jadi orang Kristen kalau mau hidupnya itu terjaga, tidak rusak, hidup baik, dia mesti samar, menjaganya sesuai firman Allah. Tidak bisa tidak. Sama seperti orang yang ada di penjaga menara, yang standby, dia jaga supaya jangan ada pencuri masuk, jangan ada saudara maling, jangan ada pembunuh, jangan ada teroris. Hidup kita pun begitu. Saudara, firman Allah ini yang bisa kontrol hidup kita, sehingga kita tidak terserang oleh serangan-serangan setan. Karena tiap hari serangan setan datang terus. Nah, hidup rohani hanya bisa kudus kalau dijaga sesuai firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak bisa. Ya, maka itu penting sekali anak-anak Tuhan. Saya beri penekanan ini buat kita semua yang hadir pada pagi hari. Ayo. Firman yang kita dengar, ayo lakukan, terapkan, lakukan, terapkan. Sebab kalau tidak ya hidup rusak pasti. Tapi kalau firman kita dengar, kita lakukan, firman kita dengar, kita praktekkan, impossible, mustahil, saudara. Ya, semua orang yang hidup dalam kekudusan itu karena mencocokkan diri dengan firman. Semua orang yang mau hidup kudus di dalam Alkitab, maksud saya itu karena dengar firman dan mau praktek, dengar firman dan mau lakukan, dengar firman dan mau aplikasikan dalam hidupnya, maka mesti hidup kudus. Kalau kita tidak bisa. Kalau kita semua melakukan ini, kekudusan hidup itu menjadi hidup bagian kita, saudara, maka kita pasti punya tujuan yang jelas dalam hidup ini. Orang kalau tujuannya hidup kudus itu dia punya tujuan yang jelas dalam hidup. Ya. Tapi kalau orang sudah tidak punya kekudusan hidup, pasti hidupnya tidak jelas. Saya tutup dengan 3 bagian penting. Cepat saja. Tujuan hidup kudus itu adalah membentuk karakter Allah dalam diri orang percaya. Itu pertama. Ya. Jadi kenapa saudara hidup mau kudus? Karena tiap hari kita mau karakter Allah itu menjadi bagian dalam diri kita. Kita mau nanti serupa dan segambar dengan Allah. Tadi kita sudah baca 1 Yohanes pasal yang kedua. Kalau Allah menyatakan diri kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, bagaimana Anda tidak progres dalam hal itu? Karena itu hari ini kita terus progres dalam kekudusan. Karena kita mau menjadi serupa dengan Dia. Imamat 11 ayat 44. Perhatikan teks ini. Imamat 11 ayat 44. 1, 2, 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Itu alasannya. Jadi kalau kita mau punya karakter Kristus, karakter Allah, ya, maka kita memang harus kudus. Tidak bisa. Kalau saudara tidak punya kekudusan, berarti saudara tidak memiliki karakter Allah. Karena Allah itu kudus. Yang kedua, saudara, apa tujuan kita hidup kudus? Tujuan kita hidup kudus tidak adalah memuliakan Allah lewat hidup kita. Kita mau lewat hidup kita Tuhan dimuliakan. Ini bukan sok suci. Ini bukan untuk gaya-gaya rohani. Ini bukan kelihatan supaya kita di orang surga. Bukan. Tapi demi kepentingan kemuliaan bagi Allah. Amin. Bukankah hidup kita tujuannya begitu? Saudara terkasih dalam, makanya kita jaga baik-baik kita punya hidup. Makanya saya tidak mau sembarangan, karena saya tahu hidup saya ini mau memuliakan Allah. Yohanes 15 ayat 8, ayat terkenal ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi karena kita mau memuliakan Tuhan.
Kalau kita tidak memuliakan Tuhan dengan kita pun hidup, bagaimana saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kita mau lakukan yang namanya kekudusan. Yang penting saya pergi gereja, yang penting saya pikul menyanyi, yang penting saya melayani. Tapi kita tidak punya kerinduan memuliakan Allah, itu berarti. Sebab saudara menyanyi tanpa kekudusan, nyanyimu hanya tembus sampai di plafon. Dengar baik-baik. Kalau saudara melayani tanpa kekudusan, maka hanya orang lihat lu hebat, lu luar biasa, tapi tidak sampai kepada Allah. Karena Allah hanya mau terima persembahan yang berasal dari kekudusan hidup. Jangan lupa Roma 12 ayat 1 bilang apa? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tidak kudus tidak bisa. Mainannya iya, datang gereja iya, tapi kalau tidak kudus tidak Tuhan terima. Anda dengar baik-baik itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pikir lalu Tuhan senang. Saudara, kalau lu berontak, nah Tuhan suruh memfirman, lu suruh dengar, lu suruh mencocokkan, Tuhan suruh tanggalkan lu hidup lama, lu kepala batu, Tuhan suruh supaya lu berusaha, kejar kekudusan, tolak yang jahat. Tapi lu kepala batu, lu tetap cinta itu kejahatan, cinta dosa, tapi lu main angkat tangan terus, menyanyi terus, melayani Tuhan terus. Saudara yang terkasih, pelayananmu sia-sia. Anda dengar baik-baik, sia-sia. Ya. Jadi kalau mau supaya sia-sia, nah lanjut terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saya ini kan tidak tahu orang hidup masing-masing, tidak terlalu tahu. Ada yang saya tahu, ada yang saya tidak tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau toh saya percayakan saudara melayani, saudaraku, itu juga hanya sampai kepada kepercayaan saya. Tuhan tidak. Dalam kekudusan Tuhan tidak main gila. Karena tidak ada orang yang bisa saudaraku persembahkan sesuatu kepada Tuhan tanpa kudus. Tuhan siapa yang mau dimuliakan dengan ketidakkudusan ini? Tuhan tidak mau. Maka betapa pentingnya kudus. Biar kita gelar panjang lebar, saudara. Mau belajar Alkitab sampai mati mampus, tapi kalau kekudusan tidak ada, tetap tidak berkenan di hadapan Allah. Allah tidak mau. Allah tidak akan ingin. Saudara terkasih dalam Tuhan, hanya kenapa kita ada doa puasa, kenapa kita selalu ada berdoa? Karena kita tahu bahwa kalau kita tanpa kekudusan, kita tidak bisa memuliakan Allah. Percuma semua kita, tidak ada gunanya. Dan saya rasa kita semua harus paham ini dalam hidup ini, saudara. Karena itu almarhum pendeta Balo, saudara, pendeta GSJA, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu dia melayani Tuhan, saudara, dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup rumah tangganya. Dia sendiri datang, orang tidak ada yang tahu, tapi dia datang dan dia berkata kepada badan pengurus daerah Gereja Sidang Jemaat Allah. Dia bilang, untuk sementara saya berhenti tahan. Dia sendiri orang tidak tahu, tapi dia mengaku. Dia bilang, saya berhenti tahan sampai saya masalah ini mesti selesai, karena ini mengganggu saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara terkasih, dia rela karena dia tahu dia bukan memuliakan organisasi, dia bukan memuliakan pendeta tertentu, tapi dia memuliakan Bapa di sorga. Dia bukan lagi senangkan jemaat, tapi dia sedang senangkan Tuhan. Karena itu pelayanan memang harus kudus. Saudara yang terkasih dalam, ini penting, karena tujuan kita memuliakan Allah. Saya tidak tahu saudara datang ibadah tujuan apa, tapi kalau saudara punya tujuan, saudara memuliakan Tuhan, kekudusan harus jadi bagian hidup saudara. Tiap hari kita harus berusaha hidup kudus Tuhan, karena saya mau persembahkan hidup saya mau beri hidup saya mau kasih hidup saya kepada Tuhan. Berdoa terus tiap hari dan kita mesti berusaha keluar. Tidak boleh tidak. Karena kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Maukah saudara seperti Kain yang mempersembahkan korban juga, tapi korbannya tidak diindahkan Tuhan? Mau seperti itu? Saudara yang terkasih, untungnya kan kita ini tidak pernah tahu seperti zaman perjanjian lama. Kalau perjanjian lama langsung dapat konfirmasi dari Tuhan Allah, belum persembahan tidak berkenan. Kalau kita sekarang kan kita tidak tahu konfirmasinya.
tidak, nanti Tuhan akan menyatakan. Nah, makanya sebelum Tuhan nyatakan, lebih baik kita sadar memang supaya kita hidup ini berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, karena kita mau menjadi saksi bagi Tuhan. Ini tujuannya. Jadi kenapa saya mesti kudus, tiap hari berusaha hidup kudus, saudara? Ya, karena sekali lagi saya mau jadi saksi Tuhan. Itu penting. Kita mau jadi saksi Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa jadi saksi Tuhan. Ya, mari kita lihat ayat penutup ini, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9 dan Markus 5 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada kita jadi saksi Tuhan. Beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Dengan cara apa? Hidup kudus, hidup yang benar, hidup yang dipanggil keluar dari kegelapan. Matius 5:16 ayat terakhir. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Kiranya Tuhan tolong kita semua ya, supaya tujuan ini jangan lupa. Tuhan, setiap hari kita nyanyi lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Apa yang disempurnakan? Sanctification, kekudusan, itu yang mau disempurnakan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Mau seperti Yesus, itu karakter Yesus. Kalau saudara ingat ini lagu dan saudara ingat Imamat 11 tadi ayat 44, tiap hari saudara harus berusaha hidup kudus. 2. Kenapa saya mesti hidup kudus? Karena saya mau memuliakan Allah. Hidup ini adalah memuliakan Allah, mempersembahkan hidup kepada Allah. Jadi karena itu saya harus hidup kudus. Dan yang ketiga, kenapa saya harus hidup kudus? Karena saya mau jadi terang dan saksi bagi banyak orang. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati kita semua dengan firman. Haleluya. Mari pemain musik maju.